pernah ada kejadian di Malaysia gitu, katanya ada cewek suntik putih habis itu tapi harus berakhir gagal ginjal gitu, sampai di hemodialisis gitu istilahnya. Hampir dicuci darah ya, hampir dicuci darah gitu ya. Suntik putih ini kan tersertifikasi atau enggak? Kalau cuma beli-beli di marketplace tanpa ada sebelumnya ada BPOM-nya ya, kita kan sudah punya badan yang yang mengurusi itu ya, BPOM. Kalau tidak tersertifikasi ya walau-walam deh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Hilda Enisyani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Pada pagi hari ini Anda Talks akan membawakan informasi seputar kesehatan ginjal. Nah, sebelum kita memasuki inti acara ini, Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Baik pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa ginjal merupakan salah satu organ yang memiliki peran pada kesehatan sistem organ kita, yang diantaranya paru-paru, jantung, otak, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang dapat memperburuk keadaan kesehatan kita juga nih ya, salah satunya. Nah, gimana sih kita bisa menjaga kesehatan ginjal? Nah, tentunya pemirsa, saya hari ini tidak sendiri. Kita sudah mendatangkan narasumber kita yang akan membahas tema kita pada pagi hari ini. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Nanindita Fauzia Maharani, spesialis penyakit dalam atau yang biasa kita kenal dengan Dr. Osi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok. Ya. Terima kasih loh Mbak Hilda udah diundang ke sini. Sama-sama dokter. Ya. Kita jarang ketemu nih dok ya. Kalau nggak acara Anda Talks ini ya dok. Ya. Nah dokter, sebagian orang kan mungkin bingung nih dok. Kenapa sih salah satu organ yang namanya ginjal ini sangat penting untuk tubuh kita gitu kan dok? Nah kira-kira dok, gimana sih cara kita mengetahui nih dok bahwa ginjal kita itu termasuk ginjal yang sehat? Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Ini ngepasin mau acara World Kidney Day ya, betul sekali, yang jatuh pada tanggal 14 Maret. Iya, 14 Maret minggu 14 Maret. Hari ini ya. Oh ya, hari ini. Oke. Jadi memang pas banget nih Mbak Hilda ngundang saya buat bincang-bincang masalah ginjal, karena kadang ginjal agak dilupakan ya. Betul. Padahal sama pentingnya dengan organ lain seperti jantung dan paru. Betul. Jadi memang kita harus tahu dulu nih fungsi ginjal ya. Ginjal itu akan memproduksi urin ya, memproduksi kencing, karena dia fungsinya adalah membuang toksin dan membuang kotoran yang ada dalam tubuh kita nanti dalam bentuk urin. Selain itu kita juga nggak lupa juga bahwa ginjal itu menghasilkan hormon. Hormon ini berguna untuk menjaga tekanan darah, menjaga keseimbangan mineral. Terus habis itu juga sehingga membuat tulang kita juga kuat. Habis itu juga mencegah kita anemia karena dia juga menghasilkan hormon yang memproduksi eritrosit. Iya begitu. Jadi itu juga penting banget ya, karena kalau enggak kan nanti akan jadi lemes lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ya, fungsi ginjal seperti itu. Fungsi ginjalnya. Nah, kalau misalnya kita tahu nih dokter, kalau ginjal itu sehat, apakah dari kencing kita yang teratur atau dari kita yang berkeringat atau gimana dok? Iya, kan kita tadi udah kenal ya fungsi ginjal. Salah satunya mengeluarkan kotoran lewat urin. Jadi kita bisa tahu nih ginjal kita berfungsi baik ya, salah satunya dengan melihat urinnya, urin atau kencing ya. Kencingnya gimana frekuensinya, gimana jumlahnya. Paling gampang itu dulu deh Mbak. Paling gampang itu untuk deteksi dini itu lihat dari kencing dulu. Kira-kira kurang atau nyeri tidak pada saat kencing, habis itu warnanya apakah dia berbusa atau campur darah. Oh, campur darah itu juga salah satu indikasi kalau memang ada gangguan gitu ya di saluran kemih atau ginjal. Jadi sesegera mungkin kalau memang ditemukan ada yang tidak normal, kan kita tahu kalau kencing normal itu seharusnya jernih, tetapi kalau sedikit berwarna atau berbusa atau merah lebih baik segera diperiksakan. Ya paling enggak
periksa kencing dulu. Mungkin nanti akan kalau memang kencingnya kalau dilihat hasilnya tidak normal, pasti akan dokter menyarankan untuk pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini juga kita bisa ngelihat fungsi ginjal kita baik atau tidak. Ya Gitu. baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, apakah faktor minum mempengaruhi sakit ginjal dokter? Ya, jadi memang tubuh kita itu kan 60-70% itu kan terdiri dari air. Betul. Jadi air itu memang kita butuhkan untuk regulasi tubuh kita. Dengan air kita dengan cukup air, maka air itu bisa membantu untuk membuka pembuluh darah sehingga perfusi atau aliran darah ke ginjal itu baik. Itu lancar, habis itu nutrisi juga lancar, jadi akan melindungi ginjal dari kerusakan. Iya, seperti itu. Terus habis itu dengan cukup air ya, cukup air meskipun variasi jumlah air itu berbeda-beda tiap orang ya, tergantung dari berat badan, tergantung penyakit yang diderita, tetapi memang air itu dibutuhkan karena untuk membantu mengeliminasi kotoran limbah darah kita yang nanti akan dikeluarkan lewat urin. Jadi memang sedikit memang berhubungan ya dengan kesehatan ginjal ya. Pasti salah satu edukasi itu kalau untuk kesehatan ginjal adalah asupan air yang cukup. Asupan air Asupan air yang cukup. Memang katanya kan 8 gelas per hari. Ya, 8 gelas per hari. Tapi itu nggak saklek ya. Oh nggak saklek. Itu nggak saklek kan. Yang tadi saya bilang lagi itu tergantung dari aktivitas kita. Kalau kita lagi memang olahraga berat butuh air banyak ya kita mau nggak mau harus banyakin juga. Iya, habis itu juga untuk orang-orang yang memang sudah punya penyakit kronis CHF atau gagal ginjal ataupun gagal jantung, mungkin malah air minumnya harus dibatasi gitu ya. Tapi nanti harus dikonsultasikan dulu juga dengan dokter yang sudah merawat begitu ya. Iya. Nah dokter, katanya nih dok, kalau misalnya kita terlalu banyak minum minuman bersoda, itu juga bisa merusak ginjal ya dok ya? Kalau minuman bersoda tidak sih sebetulnya. Iya, sebetulnya tidak ada literatur khusus yang membuat minuman bersoda itu bisa merusak ginjal secara langsung. Mungkin minuman bersoda itu kalorinya tinggi, mengandung gula tinggi. Jadi kadang malah ada beberapa literatur itu yang menyarankan boleh minum minuman bersoda tapi yang tidak berpemanis, apa sih istilahnya ya? Ya gitu, tidak mengandung gula gitu. Jadi memang dia tidak secara langsung merusak ginjal, cuma mungkin kandungannya yang membuat seseorang itu misalnya ada diabetes, akhirnya gulanya tambah tinggi, airnya terus lah dari diabetesnya itu yang membuat ginjalnya kan jadi bekerja lebih berat karena karena terpengaruh dari kadar gula yang tinggi di dalam darah gitu. Baik. Nah dokter nih, tadi kan dokter sempat menyampaikan ya bahwa kalau orang yang sudah terkena ginjal mungkin harus membatasi kandungan air yang masuk ke dalam tubuh. Nah kira-kira nih dok, orang tua kan biasanya banyak mengonsumsi obat-obatan ya dok ya. Itu bisa berdampak pada ginjal nggak dok? Iya, ini memang kadang orang tua itu memang namanya juga lansia ya. Betul. Pasti saya aja bahasanya banyak lansia ya. Biasanya mereka tuh multipatologis. Jadi banyak sekali penyakit yang dikeluhkan gitu ya, seperti pegal-pegal dan paling sering mungkin darah tinggi kali ya. Mungkin kan banyak yang datang, ini nggak apa-apa ya dok ya minum obat terus buat tensinya, nggak apa-apa buat ginjalnya. Sebenarnya malah kita kasih obat darah tinggi itu fungsinya adalah melindungi ginjal. Jadi kalau memang para lansia itu memang sedang mengkonsumsi obat darah tinggi, berarti memang ada indikasi untuk menurunkan darah tingginya tersebut agar ginjal tetap terlindungi. Karena kalau kan kita tahu ginjal itu juga terdiri dari kumparan pembuluh darah kecil-kecil. Itu kalau tekanannya tinggi karena tensi tinggi, itu nanti akan merusak fungsi dan anatominya. Jadi kita menjaga biar tidak terlalu tinggi, biar perfusi atau aliran darah ke ginjal tetap baik gitu loh. Jadi memang memang harus tetap diberikan untuk obat-obat yang memang terindikasi memang harus diberikan. Tetapi memang tidak
sedikit juga obat-obat yang berbahaya buat ginjal. Iya, seperti namanya nefrotoksik. Jadi toksik buat ginjal. Itu salah satunya yang sering dikonsumsi orang tua, mungkin analgetik kali ya. Obat anti nyeri. Nah, kalau itu memang bikin memang kalau jika dikonsumsi terus-menerus memang akibatnya ginjalnya pasti sakit. Ginjalnya pasti sakit. Makanya kalau nggak apa-apa minum obat analgetik, tetapi harus dengan advis dokter dan biasanya itu nggak lama-lama Mbak gitu. Jadi cuma kalau sakit aja, kalau sudah sakit ya nggak usah, mungkin harus dicari lagi penyebabnya. Jangan cuma ngilangin sakitnya, nanti sakitnya hilang tapi ginjalnya rusak malah gagal ginjal. Karena beberapa kasus memang pasien saya ternyata yang beberapa ada yang konsumsi apa tuh namanya pil ampuh gitu loh. Ada dia bilangnya pil ampuh gitu. Pil ampuh, kalau saya nggak minum ini saya nggak jalan, tapi akibatnya terus dia tadinya padahal tidak ada faktor resiko lain, akhirnya ginjalnya kena karena ternyata dia hampir tiap hari minum itu. Harus cuci darah kan, nyesel kan? Iya betul dokter. Betul. Jadi memang kalau mengkonsumsi obat itu harus ada advis dari dokter ya. Dan karena nanti akan pasti akan dilakukan pemeriksaan dulu obat ini aman atau tidak. Betul sekali dokter. Nah dokter, adakah penanganan nih dok? Penanganan mungkin sebagian orang sebelum terkena ginjal yang parah, mungkin awalnya mungkin dari batu ginjal ya dok? Oh banyak. Ya, kan? Banyak. Biasanya anak-anak muda banyak. Ya itu dok, katanya orang tua sih ya dok ya, kurang minum air putih, makanya kena batu ginjal gitu dok. Kadang yang muda-muda nih, kebanyakan kan takut nih dok kalau misalnya harus dioperasi ya. Karena yang kita tahu untuk penanganan batu ginjal itu kan harus operasi. Kira-kira ada penanganan untuk batu ginjal nggak dok selain operasi? Bisa Mbak, tapi harus ukurannya. Dilihat ukurannya harus kurang dari 5 mm kalau nggak saya nggak salah ya. Tetapi emang mungkin yang lebih paham lagi itu spesialis urologi. Jadi kalau ukurannya kurang dari 5 mm itu masih bisa dibantu dengan minum air putih yang baik selama memang belum ada penyakit ginjal kronis ya. Jadi memang dia murni hanya sakit batu ginjal dengan fungsi ginjal yang masih baik, maka kita bisa berikan asupan air minum yang mungkin minimal 2 liter per hari. Tetapi biasanya itu juga sudah sakit tuh, biasanya pasti akan tetap minta pertolongan ke dokter, dan nanti dokter akan memberikan obat-obat seperti untuk merelaksasi otot dari saluran kemihnya biar agar mudah keluar. Terus mungkin diberikan obat-obat yang bikin lebih cepat lagi hancur batunya. Jadi pasti ada tambahan obat lain dan ada mungkin obat anti sakit ya, untuk ngilangin kolik kan sakit banget ya kalau mau ngeluarin itu. Tetapi kalau sudah memang lebih dari 5 mm mungkin kami biasanya akan konsulkan ke urologi, karena sebaiknya memang harus dihancurin dulu tuh batunya kecil-kecil biar bisa keluar ya. Nanti dari urologi akan ESWL ya, di sini ada juga ESWL, bisa uteroskopi, bisa operasi buk terbuka ya kalau nggak salah seperti itu. Iya. Biasanya pasien kayak gitu muda ya dok ya? Banyak yang muda ya, banyak juga sekitar 30 tahunan sih, iya sih. Tapi memang kalau dia sudah beresiko kena batu ginjal, pasti kita juga edukasinya berarti orang ini kan ada bakat batu ginjal nih. Mungkin kita harus edukasi dia harus lebih banyak minum air putih. Iya, karena ternyata minum air putih itu membantu mengeliminasi batu dan bakteri. Karena penyebab batu salah satunya itu bakteri, Mbak. Dan batu itu kan berarti kan ada deposisi tuh dari dari garam, dari mineral di situ. Itu pasti konsentrasinya tinggi. Nah, kita untuk biar nggak terlalu konsentrasi tinggi, maka kita butuh air kan. Betul. Kita butuh air. Jadi biar cepet larut lah. Iya, jadi kalau sudah pernah kena batu kita harus banyak minum air putih, minimal 2, kalau cowok mungkin sampai 3 liter kali ya. Kuat ya dok ya, cowok kan short minum. Iya, memang harus seperti itu. Jadi memang ada hubungannya. Asupan air putih dengan batu ya. Betul sekali dokter. Nah dokter, kira-kira nih dok, kita kan nggak tahu nih
apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal kronik? Tadi kan dokter pernah sempat menyebutkan ya dok ya. Iya. Apa tuh dok yang dimaksud gagal ginjal kronik? Jadi gagal ginjal kronik itu berarti suatu penurunan fungsi ginjal yang sudah berlangsung selama beberapa bulan bahkan sampai tahunan. Jadi di mana ada satu titik level di mana ginjal itu sudah tidak berfungsi dengan baik, dengan sempurna. Kalau dalam terminologi dokter berarti adanya gangguan fungsi dan struktur ginjal yang sudah terjadi sekitar 3 bulan. Minimal 3 bulan. 3 bulan. Minimal 3 bulan atau lebih yang sudah dibuktikan dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan pencitraan ini maksudnya CT scan, USG. Jadi memang dilihat di situ memang ada kerusakan tuh ginjalnya, yaitu yang disebut gagal ginjal kronik. Iya betul. Wah ini kita sudah banyak sekali ya dok ya membahas tentang gagal ginjal, batu ginjal. Kita akan jeda sejenak dulu ya dokter ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi di program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Tentunya masih bersama narasumber kita yaitu Dr. Osi. Nah dok, tadi kita sudah membahas tentang apa sih yang dimaksud gagal ginjal kronik, terus penanganan batu ginjal dan obat-obatan serta lainnya yang mendukung adanya kerusakan di batu ginjal. Nah dok, kira-kira nih dok, gimana sih dok gejala gagal ginjal? Oke, gejala gagal ginjal ya. Tadi kan kita sudah tahu fungsinya, jadi paling nggak kita bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi apabila fungsi tersebut terganggu. Betul. Jadi memang orang gagal ginjal itu sekitar 90%-nya itu tidak mengalami gejala. Tidak mengalami gejala. Mereka akan mengalami gejala apabila itu biasanya stadium yang sudah lanjut. Sudah lanjut karena yaitu kurangnya deteksi dini ya. Deteksi dini mungkin awal-awal sudah ada hipertensi tapi tidak segera memeriksakan. Jadi kayak seperti sekitar 5% di dunia pun orang gagal ginjal itu underdiagnosed atau tidak terdiagnosis. Iya. Jadi nanti akan timbul gejala kalau sudah advance, kalau sudah stadium 4, 5 kan yang paling terakhir ya. 4 tuh hampir 5. Nah, itu biasanya ditandai dengan itu tadi. Mungkin kan tadi salah satunya fungsi kan ngeluarin urin, mungkin urinnya berkurang ya, urinnya mulai berkurang. Habis itu tensi yang tidak terkontrol. Habis itu mungkin pasiennya bisa sering anemia atau kurang darah karena fungsi ginjal kan membentuk sel eritrosit, sel darah merah juga karena mengeluarkan hormon yang membantu itu. Lalu ada juga yang lain-lain mungkin
bisa juga otot-ototnya kram ya, tidak nafsu makan karena toksin dalam tubuhnya tinggi karena ginjalnya tidak berfungsi baik untuk ngeluarin toksin tersebut. Iya, jadi paling sudah dapat gejala-gejala itu, nah itu baru periksa. Mual muntah, bahkan ada yang nggak percaya misalnya datang, lu saya cuma mual muntah, orang kayak sakit mah kok saya tiba-tiba disuruh cuci darah. Ada beberapa iya karena memang mungkin dia denial, saya masih muda 35 tahun kok udah suruh cuci darah, bahwa cuma mual muntah, tapi memang buktinya seperti itu gitu. Jadi memang betul-betul yang sudah lanjut biasanya yang baru ketahuan kalau itu menimbulkan gejala. Baik. Nah, itu tadi gejala gagal ginjal ya, Dok ya. Gagal ginjal kronik ya. Ya, nah dokter, ini ada salah satu hal yang mungkin kita bingung nih, ini mitos atau fakta sih, Dok? Kalau suntik putih, nah di kalangan remaja ini kan orang pada pengen bersih, pengen glowing ya, Dok ya, pengen putih. Kalau misalnya nih, Dok, suntik putih yang ada, mungkin kita nggak mau sebut di mananya ya. Suntik putih sekarang kan di mana-mana ada, Dok. Itu mitos atau fakta salah satu penyebab gagal ginjal, Dokter? Oke. Jadi memang kalau saya baca artikel ya, memang ada tuh memang artikel, saya kebetulan waktu itu baca pernah ada kejadian di Malaysia gitu, katanya ada cewek suntik putih habis itu tapi harus berakhir gagal ginjal gitu, sampai di hemodialisis gitu istilahnya, hampir dicuci darah ya, hampir dicuci darah gitu ya. Tetapi saya kurang detail, mungkin kan pada wanita ini apakah ada penyakit sebelumnya, kita tidak tahu ya. Jadi gini aja, pokoknya kalau kita mau memasukkan sesuatu zat asing ke dalam, istilah itu kan zat asing ya, suntik putih itu ya, kita harus memang prepare ke diri kita bahwa kita itu yakin sehat. Iya. Karena setiap zat yang masuk ke kita itu kan pasti akan dimetabolisme, dibuang, dan organ-organ yang bertanggung jawab itu kan ginjal, hati. Jadi harus dipastikan itu punya kita sehat dulu. Iya. Jadi kalau kita sehat kan kita bisa yakin kalau kita bisa terima zat yang mau diberikan kepada kita. Tapi satu lagi juga kalau nggak salah juga harus hati-hati nih, suntik putih ini kan tersertifikasi atau enggak. Kalau cuma beli-beli di marketplace tanpa ada sebelumnya ada BPOM-nya, ya kita kan sudah punya badan yang yang mengurusi itu ya, BPOM. Ya memang sebaiknya harus hati-hati karena kalau sudah BPOM itu pasti sudah diukur kandungannya, kadarnya aman nggak untuk tubuh gitu. Kalau tidak tersertifikasi ya walau-walam deh. Jangan-jangan kandungan vitamin C-nya terlalu tinggi, iya, jangan-jangan kandungan ininya juga terlalu toksik buat tubuh, itu kan kita tidak tahu. Jadi selain kita harus prepare ke diri kita sendiri memang dipastikan sehat, kita juga harus pintar dan bijak banget untuk memilih treatment seperti suntik putih ini. Dan kalau memang yakin, ya mungkin bisa dilakukan, tapi jangan lupa banyak minum. Tetap banyak minumnya. Meskipun kalau memang sudah BPOM sih biasanya kandungannya sudah aman. Iya, sudah aman. Tapi kalau yang kadang kita mintanya instan, aduh aku males deh suntik-suntik itu, aku males deh konsultasi ke dokter misalnya kan. Jadi aku mau beli di marketplace aja. Ya susah juga. Kalau yang di Malaysia tuh itu Mbak, jadi dia belinya kayak di marketplace, jadi dia tidak ada pengawasan. Iya, tidak ada pengawasan dokter, dan produknya pun nggak BPOM gitu loh istilahnya. Iya, tidak tersertifikasi. Harus hati-hati ya, Dok ya. Yang penting hati-hati. Hati dan banyak minum. Dan setelah itu banyak minum, bahkan untuk meluruhkan sisa-sisa dari toksin yang mungkin di metabolit yang ada dari obat tersebut. Baik. Nah, kira-kira nih Dok, kalau misalnya orang yang sudah terkena gagal ginjal sendiri ya Dok ya, mungkin ada makanan atau minuman yang memang harus dihindari gitu Dok? Oh iya, memang ini penting ya kalau untuk makanan itu memang penting, salah satu edukasi yang penting untuk kita kasih ke penderita gagal ginjal ya, karena kasihan juga mereka sudah capek harus HD, kadang kita juga
sebenarnya kita kasihan sih kalau harus melarang ini itu ini, tapi ya mau nggak mau ya. Jadi salah satunya mungkin kalau memang penderita gagal ginjal tersebut sudah ada hipertensi, darah tinggi atau diabetes sebelumnya, ya kita harus mengingatkan lagi untuk tetap mengontrol tekanan darah dan diabetesnya agar tetap baik, agar tetap terkontrol baik, untuk agar tidak meningkatkan resiko progresivitas kerusakan ginjalnya. Setelah itu yang paling penting adalah membatasi garam natrium, karena garam itu salah satunya untuk itu juga dekat sekali ya dengan tekanan darah ya, tekanan darah tinggi. Kalau kebanyakan garam itu tekanan darahnya tinggi, habis itu nanti akan gampang bengkak. Terus kalau sudah gagal ginjal juga yang sudah stadium sedikit lebih lanjut gitu ya, kita memang harus membatasi protein. Boleh makan protein tetapi cukup. Kalau bingung bisa mungkin konsultasi ke ahli gizi. Karena protein kan kita tetap butuh ya untuk nutrisi. Tetapi kalau terlalu banyak lah protein itu kan akan dipecah di dalam tubuh. Betul. Nanti malah menghasilkan banyak sampah. Kalau sampahnya terlalu banyak, ginjal yang sudah sakit ini akan jadi lebih keras kerjanya. Jadi malah akan menimbulkan resiko kerusakan ginjal yang lebih berat. Terus hati-hati makanan yang berkalium tinggi, mungkin kalau yang sudah advance ya, yang gagal ginjal yang sudah advance, karena ya itu dia kalium tinggi, takutnya nanti ginjal kita nggak bisa keluarin kalium dengan baik. Kalau kalium tinggi resiko nanti ke jantung, resiko ke jantung. Habis itu kita bisa hindari makanan seperti pisang tuh kaliumnya tinggi, tomat, ya terus hati-hati. Terus habis itu yang fosfat, makanan kemasan, jadi mulailah makan makanan sehat yang fresh, bikinan sendiri nih. Baiknya masak, karena kita bisa atur kan beras seberapa banyak garamnya, terus habis itu proteinnya seberapa banyak. Jadi hindari makanan kemasan yang fosfatnya itu tinggi, itu tidak baik buat ginjal gitu ya. Jadi yang paling gampang di Indonesia itu ya orang yang suka makan kemasan kayak nugget gitu ya, sosis ya, paling gampang memang sih gampang. Tetapi kalau sudah sakit begini mending bikin sendiri aja deh. Betul dokter. Ini mau bulan puasa nih. Biasanya itu salah satu makanan yang cepet gitu. Kali sahurnya telat udah tinggal goreng. Nggak bisa. Udah nggak bisa ya dok. Jangan deh. Udah. Buat kita pun sebenarnya nggak boleh juga. Nggak boleh juga Pak, makanan kemasan tuh tidak boleh. Iya. Ini hindari lah ya, sebaiknya dihindari untuk menjaga kesehatan tubuh tentunya ya, sebelum kita terjadi kerusakan pada ginjal. Iya. Baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, penyebab orang didiagnosis harus melakukan cuci darah nih dok, selain mual muntah yang mereka rasakan, itu mungkin ada diagnosa lain dok? Oh ya, kapan orang tersebut harus cuci darah gitu ya istilahnya. Jadi memang kalau sudah didiagnosis gagal ginjal kronis stadium 5. Jadi itu stadium 5, kita kan ada 5 stadium ya. Untuk gagal ginjal kronis itu ada 5 stadium. Dan yang paling akhir adalah stadium 5. Istilahnya ini adalah jadi fungsi ginjalnya itu sudah berkurang kurang dari 15%. Normalnya kan 90% tuh istilahnya batasan-batasannya. Jadi istilahnya kalau saya gampang ngasih indikasi itu, berarti fungsi ginjal ibu bapak ini sudah kurang dari 15%. Memang kadang tidak langsung tuh kita HD kalau yang udah, meskipun sudah stadium 5, kita lihat lagi gejalanya, kita evaluasi lagi. Tetapi kita sudah menyampaikan, karena pada akhirnya takutnya akan jatuh lagi ke dalam stadium yang fungsi ginjal yang lebih berat, kurang dari 10% istilahnya gitulah. Nah, biasanya kita akan mulai dialisis ya, hemodialisis apabila sudah CKD stage 5 ditambah dengan gejala-gejala yang berat seperti tadi tuh mual muntah, sesak nafas, anemia, mungkin ya lemah karena saking parahnya ginjal sampai dia harus transfusi karena anemia terus.
Jadi memang yang bergejala dan sudah CKD stage 5. CKD atau gagal ginjal kronis stadium 5 gitu ya. Biasanya kita akan ya sudah, ini harus cuci darah untuk memperbaiki kualitas hidup. Betul sekali. Nah dokter nih, ini ada pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup acara Anda Talks pada pagi hari ini ya dokter ya. Kira-kira apa sih dok tips sehat yang bisa dokter Osi kasih nih untuk para pemirsa di rumah untuk menjaga kesehatan ginjalnya agar tetap bisa bersinar di usia yang mungkin sudah senja nih dok ya. Silahkan dokter. Baik. Jadi yang saya perlu tekankan di sini adalah kita harus mulai memperhatikan kesehatan ginjal. Jadi anggap ginjal itu sama pentingnya dengan organ jantung, organ hati, organ paru-paru ya, karena selama ini mungkin terlalu diremehkan gitu ya. Terutama untuk yang sudah mempunyai diabetes, hipertensi, mulailah melakukan pengecekan rutin ke dokter karena pasti akan dilakukan pemeriksaan secara holistik termasuk fungsi ginjalnya. Karena yang paling dekat penyebab untuk gagal ginjal itu yaitu tadi penyakit-penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Terus mulai kurangi makanan asin ya, mulai kurangi garam. Habis itu selalu bisa kontrol tekanan darah dan diabetes dengan baik. Jangan malas minum obat-obat hipertensi ataupun obat diabetes. Setelah itu juga harus tetap aktif berolahraga. Asupan air minum yang cukup, konsultasikan ke dokter apabila memiliki penyakit diabetes ataupun gagal jantung, berapa asupan air minum yang diperbolehkan. Habis itu kalau yang muda-muda udah deh nggak usah ngerokok lagi, terus nggak usah minum alkohol lagi, terus nggak boleh, harus bisa manajemen stres dengan baik. Cukup tidur biar tensinya nggak tinggi karena hormon stres itu juga akan merangsang penyakit-penyakit lain. Terus juga harus bijak dalam menggunakan obat-obatan seperti obat-obat herbal ya, takutnya ya kan bilangnya sih herbal tetapi kan harus secara teruji klinis harus memang aman. Jadi harus bijak, harus berhati-hati dan juga tidak mengkonsumsi obat-obat anti sakit atau analgetik sembarangan. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan ya. Iya, banyak sekali nih ya dok ya. Banyak banget nih answernya ya dok ya. Sebenarnya memang kita yang pertama memang harus olahraga ya dok ya. Menjaga olahraga biar badan memang juga tidak hanya fungsi ginjal tapi badan lebih nyaman. Apa ya dok ya, mengeluarkan keringat mungkin lebih segar mungkin lebih ya dok ya. Mungkin bisa untuk membuang kalori juga, menurunkan berat badan juga kan. Untuk mengurangi resiko diabetes dan hipertensi kita juga harus mengurangi resiko itu dengan menurunkan berat badan bagi yang obesitas ya. Betul sekali itu tadi. Ya. Ya ampun, untuk sharingnya ini mungkin sangat bermanfaat sekali untuk semoga bermanfaat. Pemirsa ya dok ya, pemirsa di rumah yang mungkin memang mereka nggak tahu nih dok harus kapan sih dok saya harus menjaga kesehatan ginjal, mulai umur berapa, pada saat ini kan memang banyak sekali mungkin pasien dokter yang di usia yang muda ya dokter ya. Maka dari itu mungkin para pemirsa di rumah untuk mulai menjaga asupan makanannya, mulai menjaga olahraganya juga ya dokter ya, dan jangan lupa untuk minum air putih ya dok ya. Tidak usah harus 8 gelas ya dok ya. Nggak usah harus itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi memang kalau dari guideline 8 gelas. Kalau dari apa dok tadi? Guideline 8 gelas ya. Itu tadi pemirsa tips-tips sehat ala Dokter Osi yang mungkin para pemirsa bisa lakukan baik di rumah maupun dimanapun ya tentunya, apalagi saat bekerja mungkin terlalu banyak duduk, harus banyak minum air putih juga. Dan tentunya jangan pernah nahan kencing ya dok. Oh iya betul, itu juga tuh karena nahan kencing nanti bakterinya akan numpuk di situ, nanti jadi gampang infeksi saluran kencing. Ya dok ya. Itu mungkin nggak boleh nahan kencing juga ya dok ya. Harus banyak minum air putih, nahan kencing, olahraga, dan tentunya menjaga asupan makanan yang akan diserap oleh tubuh kita ya dok ya. Baik dokter, ini mungkin waktunya sudah cukup nih dokter untuk kita berbagi ilmu tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan ginjal pada pagi hari ini. Tentunya pada
Hari Ginjal Sedunia. Sedunia tanggal 14 Maret Iya. 2024 Iya. ini ya dok ya. Baik dokter, saatnya kita pamit nih dokter pada pemirsa. Baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa program Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda lainnya. Saya Putri Hilda Yanestiani beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.